中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Daerah Black Corner, Kota Feng saat ini telah sangat berubah selama 2 tahun ini. Ini karena Han Feng telah mendirikan Aliansi Hitam dan telah menempatkan kantor pusatnya di kota ini. Ini menyebabkan kota kecil ini menjadi kota yang terkenal dalam kawasan Black Corner. Ukuran dan bisnis Feng City saat ini semuanya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Sebuah rumah megah berdiri di area besar di tengah kota. Aura megah yang megah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilampaui oleh satu bangunan pun di dalam kota, tentu saja menjadi tempat di mana semua orang yang kuat dalam Aliansi Hitam mendiskusikan masalah dan rumah Han Feng. Sepertinya tidak seorang pun di dalam kota memiliki keberanian untuk melampauinya. Han Feng saat ini sudah menjadi tuan dari tempat ini. Statusnya sekokoh batu di bawah reputasi besar Aliansi Hitam. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Black Corner yang berani memprovokasi dia. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalam aula yang sangat luas di mansion. Orang yang duduk di kursi pemimpin tertinggi secara alami adalah aliansi kepala saat ini dari Aliansi Hitam, Kaisar Obat Han Feng. Tidak jauh di sebelah kiri dan kanan Han Feng adalah orang terkuat dalam wilayah Black Corner, Persaudaraan Emas Perak. Di bawah mereka adalah kepala berbagai fraksi yang telah bergabung dengan Aliansi Hitam. Salah satu dari kepala fraksi adalah orang yang sangat kuat yang dapat menyebabkan seluruh daerah Black Corner untuk bergetar sedikit dengan hanya menginjak kaki mereka. Namun, orang-orang kuat ini hanya bisa duduk di kursi bawah dalam kesempatan seperti ini. Bisa dibayangkan betapa ketatnya pembagian posisi seseorang di Aliansi Hitam itu. Suasana di ruang pertemuan agak menekan. Suasana menekan semacam ini semuanya berawal dari wajah gelap dan suram Han Feng di kursi pemimpin. Semua orang. Tatapan Han Feng perlahan menyapu wajah semua orang di aula saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Saya pikir Anda semua seharusnya telah mendengar beberapa berita. Bocah kecil bernama Xiao Yan di akademi dalam masih hidup. Ada keributan di aula besar itu. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, ekspresi mereka berubah sedikit ketika mendengar nama yang sangat akrab ini. Seorang ahli yang bisa mengalahkan Han Feng adalah seseorang yang tidak boleh diremehkan. Pemimpin, sekte darah, telah mati di tangan bocah ini. Jari Han Feng dengan lembut menyentuh lengan kursi. Kata-kata yang dia ucapkan seperti sebuah bom yang mengguncang semua orang sampai mereka tercengang. Meskipun mereka telah menerima beberapa berita dari 2 hari yang lalu, mereka tidak berani mengkonfirmasi kematian Fan Lao. Dengan mengatakan ini sekarang, Han Feng tidak ragu lagi mengumumkan akhir hidup Fan Lao untuk semua orang. Meskipun Aliansi Hitam tidak sepenuhnya bersatu, kematian Fan Lao juga menyebabkan mereka berduka untuk kerabat mereka. Jelas, apa yang paling mereka rasakan adalah kekhawatiran dan kegelisahan samar. Saat itu, kematian dekat Xiao Yan di Heavenly Flame secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan mereka. Sekarang bocah itu secara tak terduga hidup, sepertinya dia tidak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam masalah itu kembali dengan mudah melarikan diri. Ini jelas dari cara dia membunuh Fan Lao. Meskipun saya tidak memiliki banyak kontak dengan bocah itu, saya dapat melihat bahwa dia adalah jenis yang pasti akan membalas dendam. Semua orang yang duduk di sini berpartisipasi dalam serangan menyelinap saat itu, dan saya pikir bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun dengan mudah. Han Feng merajut alisnya sedikit dan berkata, kekuatan Fan Lao bisa berada di peringkat 10 besar bahkan jika ditempatkan di seluruh Black Corner Region. Namun bahkan dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan.
Ini jelas menunjukkan bahwa orang itu mungkin lebih kuat daripada 2 tahun lalu. Jika dia benar-benar datang dan membalas dendam, berapa banyak dari Anda yang duduk di sini memiliki keyakinan bahwa Anda dapat melarikan diri hidup-hidup? Tatapan Han Feng tampak di sekeliling ruangan. Suaranya agak gelap dan serius. Semua orang di aula saling memandang. Dengan pengecualian dari Silver Gold bersaudara, semua orang merajut alis mereka sedikit. Wajah mereka sangat jelek. Mungkin ada sejumlah kecil orang di antara mereka yang kekuatannya lebih kuat dari Han Feng, tetapi tidak diragukan lagi ada celah yang besar antara Xiao Yan yang mampu membunuh Fen Lao dan mereka. Jika itu adalah masalah sederhana bertemu dengannya sendirian, apakah mereka dapat melarikan diri benar-benar pertanyaan yang cukup penting. Setelah semua, mereka jelas tahu tentang taktik bahwa orang tua Fen Lao. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia memiliki banyak metode untuk melarikan diri. Namun, dia masih berakhir dikalahkan oleh tangan Xiao Yan, belum lagi mereka. Hihihi, saudara Han, dia sendiri mungkin sangat kuat, tetapi adalah tujuan kami untuk tidak mengakhiri situasi seperti itu ketika kami mendirikan Aliansi Hitam saat itu. Jika dia benar-benar datang dan mencari pembalasan, banyak ahli dari Aliansi Hitam, kami akan menyerang bersama. Jangan bilang dia bisa membalik langit. Keheningan itu berlangsung sesaat sebelum seorang pria tua mengenakan jubah abu-abu dengan wajah seperti elang gelap tiba-tiba berbicara sambil tertawa pada Han Feng. Agar dapat memiliki tempat duduk di daerah yang kacau seperti wilayah Black Corner, seseorang tidak hanya harus memiliki keusilan, tetapi juga kelicikan. Oleh karena itu, orang tua ini telah membundel seluruh Aliansi Hitam bersama-sama ketika dia berbicara dengan cara ini. Semua orang di aula akhirnya pulih setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah kelabu itu. Mereka semua tersenyum dan setuju. Han Feng juga tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata pria tua berjubah kelabu itu. Mereka memang mendirikan Aliansi Hitam saat itu untuk menangani balas dendam mencari Akademi Jianan. Upaya balas dendam semacam ini secara alami juga merupakan bagian darinya. Saya sudah mengirim beberapa orang untuk menanyakan keberadaan Xiao Yan dari semua tempat. Saya akan memberitahu semua orang begitu saya mendapat berita. Pada saat itu, kita bisa bertindak terlebih dahulu tanpa dia datang untuk mencari kita. Han Feng tersenyum ketika dia berbicara. Namun, kebusukan merembes keluar dari senyumnya. Semua orang di aula menarik napas lega ketika mereka mendengar kata-kata Han Feng. Xiao Yan pada akhirnya adalah duri di hati mereka. Mereka tidak akan direpotkan dengan reputasi buruk membuli seseorang dengan angka jika mereka bisa menyingkirkannya. Keadilan telah lama dilemparkan ke saluran bau ketika seseorang berada di tempat seperti Black Corner Region. Sudut mulut Han Feng bergerak sedikit ketika dia melihat bahwa semua orang tidak menyuarakan ketidaksetujuan apapun. Senyum yang tidak biasa melintas di matanya. Jika kami benar-benar menangkap Xiao Yan pada waktu itu, saya berharap semua orang akan menyerahkannya kepada saya untuk ditangani. Sebagai gantinya, saya akan memberi setiap orang hadiah yang memuaskan. Semua orang di aula sedikit ragu ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala mereka. Mereka tahu bahwa Han Feng sangat mendambakan Heavenly Flame. Meskipun Heavenly Flame sangat langka, orang biasa mana yang berani memolesnya? Jika seseorang ceroboh, berubah menjadi abu oleh serangan balik adalah sesuatu yang bisa dengan mudah terjadi. Oleh karena itu, semua orang mungkin mengidamkan api surgawi, tapi tidak ada yang benar-benar berani menyentuh benda itu. Han Feng melihat semua orang mengangguk. Meskipun dia tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, dia tidak membuka mulut untuk membantahnya. Dia benar-benar sangat mengingini Heavenly Flame Xiao Yan. Namun, hal yang paling dia khawatirkan adalah metode mantra api ki lengkap yang dipraktekkan Xiao Yan.
Sebagai orang yang mempraktekkan mantra api yang tidak lengkap, Han Feng dengan jelas menyadari kekuatan yang menakutkan seperti yang dimiliki metode Qi ini. Seseorang akan dapat mengendalikan banyak api surgawi hanya dengan mempraktikannya. Heavenly Flame dapat memungkinkan dia untuk tidak bertarung dengan seorang elit Dozong dengan kekuatan yang berada di puncak kelas Do Huang. Jika dia memurnikan dan menggabungkan beberapa lagi api surgawi, sepertinya tidak akan ada lagi orang yang bisa menandingi dia di benua ini. Mantra api yang tidak lengkap mungkin telah dipelajari oleh Han Feng selama ini. Tetapi hanya mengendalikan satu jenis, si Heart Flame, telah menyebabkan kontrolnya merasa agak tegang. Jika dia menelan jenis kedua dari api surgawi, itu mungkin bahwa akan ada kemungkinan yang sangat tinggi dari serangan balasan. Han Feng tahu ini lebih jelas daripada orang lain di dalam hatinya. Oleh karena itu, ia memiliki semacam kepositifan gila untuk metode mantra api Qi yang lengkap. Selama dia bisa menemukannya di Xiaoyan, dia mungkin bisa memiliki potensi dan kualifikasi untuk melompat ke puncak benua. Tentu saja, masalah mantra api terlalu penting. Oleh karena itu, Han Feng tidak menyebutkan ini kepada orang lain. Bagaimanapun, metode Qi ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis. Selama tubuh seseorang dari afinitas api, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mempraktekkannya. Di masa depan, seseorang dapat menyempurnakan dan menggabungkan api surgawi, mendapatkan pencapaian yang tidak terbatas. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengungkapkan masalah besar kepada orang lain? Orang biasa hanya tahu bahwa dia sangat tertarik pada Xiaoyan karena yang terakhir memiliki api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa target sejatinya adalah Flame metode Qi mantra yang dipraktekkan Xiaoyan. Selama waktu itu semua orang di aula mulai merencanakan bagaimana cara menangkap Xiaoyan, kedua bersaudara emas dan perak yang setengah tertidur dengan mata tertutup. Di kedua sisi kursi pemimpin tiba-tiba membuka mata mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka melempar tatapan mereka ke langit selatan. Han Feng juga merasakan sesuatu sesaat wajah-wajah dari emas perak bersaudara berubah. Tatapannya berubah dari aula ke langit selatan. Sejumlah besar aura kuat dengan cepat mendekat dari arah itu. Han Feng tidak terbiasa dengan aura ini. Aura-aura ini kadang-kadang datang dan mengganggu mereka selama 2 tahun ini. Namun, setiap kali, wajah mereka akan berubah pucat dan mereka akan kembali dengan kegagalan. Semua ahli dari Aliansi Hitam di dalam aula melihat perubahan ekspresi yang tiba-tiba di wajah Han Feng dan emas perak bersaudara. Semuanya terkejut. Karena kurangnya kekuatan mereka tidak memiliki kemampuan penginderaan yang tajam seperti 3 orang di depan mereka. Saudara Han, saudara emas perak, apa itu? Pria tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang gelap dengan hati-hati membuka mulutnya dan bertanya. Teman lama, kami ada di sini lagi. Orang tua yang mengenakan jubah emas tertawa dengan cara aneh saat dia berdiri dari kursinya, tersenyum, dan menjawab. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera tiba-tiba memahami karena mereka semua tertawa terbahak-bahak. Orang tua dari Akademi Jianan ini benar-benar memiliki ketekunan yang besar. Setiap kali, mereka datang dengan aura ganas dan setiap kali mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Alis Han Feng perlahan-lahan merajut bersama dalam menghadapi tawa keras di seluruh tempat. Dengan bantuan persepsi tertentu antara api surgawi, dia samar-samar dapat merasakan bahwa ada aura panas yang sangat akrab yang mendekat di tengah sejumlah besar aura. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, yang menggeliat Heavenly Flame sebenarnya menjadi sedikit membosankan setiap kali dia mengandalkan si Heart Flame untuk merasakan aura panas yang familiar. Situasi semacam ini seolah-olah bertemu dengan hal tertentu yang ditakuti.
Ekspresi Han Feng perlahan menjadi serius. Shock itu kemudian ditambahkan ke wajahnya, mampu menyebabkan bahkan si Heart Flame yang menduduki peringkat 15 pada ranking api surgawi menjadi takut. Hanya hal menakutkan seperti apa yang tersembunyi di balik aura panas itu? Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.